Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita bersama-sama ibadah hari Sabat, hari yang ditentukan Tuhan. Dari awal penciptaan semesta ini, Tuhan berhenti untuk memberkati karya ciptaan. Siapa saja yang menghormati hari Sabatnya sama dengan menghormati Tuhan. Karena ini adalah ketentuan. Ini adalah perintah Tuhan. Harus kita lakukan, harus kita patuhi. Siapa saja yang mematuhi akan perintah-perintah Tuhan, maka orang itu akan terima berkat-berkat surgawi. Amin. Pagi ini pelajaran kita ambil dari 2 Korintus 5 ayatnya 1 sampai yang ke-10. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayatnya 1 sampai yang ayat 10. Mau dibaca? 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Tuhan telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Tetapi Tuhanlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Hamasyah, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat pendengar menyediakan pulpen, catatan, ikuti khotbah ini dengan baik, jangan ngantuk. Kalau saudara datang sini hanya rutinitas saja, makanya saudara tidak akan peroleh apa-apa. Tapi kalau saudara datang dengan rendah hati, catatlah ini, apa yang saya sampaikan hari ini, itu bukan karangan saya, bukan imajinasi saya, tapi ini yang saya sampaikan ini, yang tertulis di dalamnya, dalam kitab suci ini, yang dipegang jutaan orang, itu yang saya sampaikan. Renungan kita hari ini adalah suratnya Rasul Saul. Suratnya Rasul Saul itu dari Galatia, Korintus, itu surat-surat Rasul Saul. Kolose, Tesalonika, itu dari tempat ke tempat itu, jadi Rasul Saul itu mencatat apa yang mereka alami. Jadi sangat jelas yang kita renungkan bersama hari ini ada keluhan
Rasul Saul, ada tekanan. Tekanan apa yang dimaksud di situ? Apakah tekanan itu masalah rumah tangganya? Atau tekanan orang membunuh dia? Kenapa dia mengeluh seperti itu? Apa sih yang disampaikan kepada mereka? Makanya saya mengatakan, marilah engkau ikuti khotbah ini sampai tuntas. Sediakan ballpoint dan dicatat. Pasal ini, ayat ini. Supaya lengkap. Jangan hanya lihat di situ kelek terus menghilang. Ya. Karena apa yang saya sampaikan ini, ya memang sesuai namanya isi kitab suci. Nggak saya kurangin, nggak saya tambahin. Ya. Kenapa sih namanya Rasul Saul itu mengeluh? Ya. Selama kami mendiami tubuh ini, ya, ini kan jiwanya yang berkata ini. Ya. Jadi ada tantangan yang mereka hadapi. Makanya seorang pemimpin itu, saudara, tidak gampang. Ya. Tidak gampang loh, saudara. Seorang pemimpin itu banyak sekali tantangan. Ya. Apalagi namanya Rasul Saul ini. Rasul Saul dulu itu menantang namanya kebenaran. Penantang Tuhan loh ini, awalnya dia ini. Karena memang dia peroleh kasih karunia, sehingga dia pakai Tuhan yang luar biasa untuk menyampaikan namanya kebenaran itu. Ya. Jadi dia menyampaikan kebenaran itu, saudara. Itulah tadi keluhan, mengeluh dia. Ya. Jadi ada tantangan berat yang dihadapi. Tantangannya itu bukan tantangan biasa loh, saudara ya. Tantangan itu nyawa loh. Taruhan nyawa loh. Ya. Mau dibunuh loh, saudara ya. Sampai dilempari batu dan lain sebagainya. Itu tantangan. Itu yang dia mengatakan. Ya mendingan gue mati aja deh. Bersama-sama dengan Tuhan daripada ada di bumi ini. Ya. Menghadapi tantangan yang begitu berat. Jadi semua rasul-rasul itu yang saya catat ini, saudara ya, hanya Rasul Saul ini mengalami tantangan yang luar biasa. Berapa kali mau dibunuh, sampai dia bilang kedinginan, haus, lapar. Ya. Jadi dia sana kemari itu bukan pergi nyari-nyari uang atau pungut-pungut persembahan. Oh tidak, saudara. Makanya kita harus baca lengkap. Mari engkau rendahkan hatimu ini jemaat maupun pendengar di luar sana, rendahkan hatimu. Bacalah nada dari Matitia ini sampai Wahyu dengan lengkap. Kalau bisa, ya, jadi bacalah dari Kejadian sampai Wahyu itu dengan lengkap, ya. Jadi jangan baca ini dari lahirmu sampai mati nggak pernah selesai, ya. Bacalah dengan lengkap, ya. Jangan dipotong-potong supaya engkau tahu itu. Apa yang dimaksud tadi itu Rasul Saul itu pada waktu dia mengeluh. Jadi Rasul Saul ini, saudara ya, dari tempat ke tempat, ya, dari Galatia, ya, dari Korintus, terus itu dari tempat ke tempat itu. Jadi tantangan-tantangan yang mereka hadapi, ya. Kenapa mereka menghadap seperti itu? Apa sih yang disampaikan tadi itu? Apa mengeluh karena dia nggak punya uang? Oh tidak, saudara. Tidak. Ada yang mereka sampaikan. Kebenaran itu yang mereka sampaikan. Nah, kebenaran inilah dapat tantangan. Ya. Dapat tantangan loh, saudara ya. Dapat tantangan yang ya cukup berat. Ya, cukup berat. Contoh, dicatat juga di sana, Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul ini penulisnya adalah namanya Luka. Jadi Kisah Para Rasul ini, saudara ya, penulisnya adalah Luka. Ya. Jadi Luka ini tidak termasuk namanya ke-12 murid Tuhan Yesus. Di luar dari 12. Ya.
Jadi Lukas juga menulis di sana bagaimana namanya mereka menghadapi tantangan tadi, tekanan tadi itu. Ini kelihatan dari tempat ke tempat itu dicatat. Misalnya Kisah Para Rasul 16 ayat 19-24. Kisah Para Rasul 16 ayatnya, ini ada tantangan ya, yang mereka hadapi bukan tantangan biasa loh saudara, ini taruhan nyawa ya, untuk menyampaikan kebenaran tadi itu ya. Kebenaran apa sih sebenarnya? Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas. Coba satu orang baca Kisah Para Rasul 16 ayatnya 19-24. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Saul dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya. Sampai 24 ya. Jadi itu yang mereka hadapi ya. Apa sih yang kita sampaikan? Makanya saya mengikuti saja ini khotbah sampai tuntas, baru kita tahu apa yang mereka sampaikan ini, sehingga mereka diancam. Jadi kalau kita baca tadi Kisah Pasal 16 tadi itu bukan pergi sana mengurusin agama orang, bukan ya, atau menjelek-jelekan, bukan ya. Jadi yang jelas itu dari tempat ke tempat itu mereka sampaikan bahwa Mesias itu sudah datang ya. Jadi mereka mengatakan itu bahwa Mesias itu sudah datang. Mereka pakai kitab apa ya? Mereka pakai kitab apa? Mereka tetap pakai apa? Kitab apa? Taurat dan kitab para nabi. Kalau engkau mundur ke belakang, kalau engkau baca lengkap di Kisah Para 13 di sana, itu mereka pakai kitab para nabi. Kitab Taurat dan kitab para nabi. Itulah yang dibawa sana kemari, sehingga mereka ini dapat tantangan, mau dibunuh. Nah, jadi ingat baik-baik ya. Mereka itu dari tempat ke tempat, dapat tantangan itu, ya. Jadi mereka sampaikan bahwa Mesias itu sudah datang. Mesias itu sudah datang sesuai namanya nubuatan nabi-nabi. Ya, jadi saya mengatakan supaya engkau punya pemahaman yang baik, yang benar, makanya baca kitab suci harus tuntas. Misalnya contoh namanya Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul itu ada 28 pasal. Ya, jadi harus dibaca tuntas. Karena Kisah Para Rasul dengan surat-surat Rasul Saul itu sejaman, ya, bersama-sama setiap hari. Jadi Lukas tulis maupun juga Rasul Saul juga menulis, ya. Jadi apa yang dikatakan tadi dapat tekanan tadi itu, mendingan kami ini meninggalkan sajalah dunia ini kan lebih baik lah, kami ke atas lah bersama-sama dengan Tuhan. Tapi karena ada tugas, ditugaskan nama Rasul Saul itu untuk menyampaikan kebenaran ini, supaya orang Israel itu kembali kepada hukum. Nah ini tantangannya, tantangan dari tempat ke tempat. Ya. Contoh lagi, lanjut Kisah Para 17, ayatnya 1-9. Perhatikan di situ. Saul dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Saul masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati,
Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yahsua yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Saul dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Tuhan dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Saul dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, "Orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia dengan datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yahsua. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Coba saudara. Jadi sangat jelas tadi, mereka itu dari tempat ke tempat, ya. Jadi yang mereka sampaikan itu bahwa Mesias sudah datang, saudara. Jadi menjelaskan kepada mereka itu pakai namanya kitab apa? Taurat dan kitab para nabi, saudara. Makanya sangat jelas di situ kebiasaannya dia Rasul Saul itu setiap Sabat dia masuk rumah ibadah. Jadi dia masuk rumah ibadah itu, saudara, ya, tidak pakai kitab yang mereka katakan orang Kristen, kitab Perjanjian Baru. Tidak ada. Yang mereka pakai itu adalah kitab apa? Taurat dan kitab para nabi, saudara. Dijelaskan di situ, sesuai namanya nubuatan nabi-nabi, benar-benar Mesias sudah datang. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu ada yang terima, tapi sebaliknya orang-orang Yahudi ini mereka iri hati. Ya. Jadi kelihatan memang orang Yahudi ini, ya, dari namanya pembuangan ke Babel itu, dari zaman-zaman nabi-nabi Zakaria, ya, sana atau surat terakhir itu zamannya Esra maupun Nehemia itu, saudara, ya. Jadi ini rabi-rabi ini atau imam-imam ini menyimpang. Jadi mereka tidak pakai lagi namanya kitab Taurat, tapi mereka pakai ada kitabnya mereka namanya Talmud, saudara. Jadi mereka sudah tidak tahu lagi. Karena mereka sudah membuatkan namanya kitab Taurat ini. Karena terbaca kan, kalau kau baca di Yohanes 7 ayat 19. Yohanes 7 ayat 19. Perhatikan di situ. Ini zaman rasul-rasul ini yang ke-12 muridnya ini. Itu tertulis di situ Yohanes 7 ayatnya 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi sangat jelas di situ tidak ada satu manusia pun yang sudah melakukan Taurat. Artinya Taurat itu mereka lupakan, termasuk nama Tuhan juga sudah mereka lupakan. Nah itulah yang mereka dapat tantangan sana kemari, saudara. Makanya Rasul Saul itu dipakai, saudara. Luar biasa, saudara. Taruhan nyawa. Itulah tadi yang diungkapkan namanya 2 Korintus 5. Ya. Bukan dia mengeluh karena dia ini nggak ada gaji dan lain sebagainya. Oh tidak, saudara. Ya. Dia mengeluh itu, saudara. Dia sampaikan ini, bangsa pilihan orang Israel ini dapat tantangan. Karena sangat jelas tadi kan. Ya. Mereka iri hati, saudara. Ya. Mereka mengancam, saudara. Itu yang dimaksud namanya dari Korintus ini. Ya, karena mereka ini dari tempat ke tempat, saudara. Zaman mereka ini bukan zaman kebebasan. Masih dijajah oleh namanya apa? Bangsa siapa? Bangsa Romawi. Makanya dari Babel itu dijajah dari bangsa Persia, akhirnya diterima oleh namanya Yunani. Dari Yunani ini diterima apalagi bangsa Roma,
Romawi itu. Jadi penjajahan ke penjajahan. Jadi ini orang Israel ini tidak sadar. Jadi orang Israel itu makin berdosa dan makin berdosa. Ya. Mereka tidak ingat lagi bagaimana namanya Yesua datang di bumi ini untuk mencari mereka. Malah sebaliknya mereka membunuh namanya Tuhan Yesua, saudara. Ya. Sekarang saya mau tanya jemaat. Pada waktu namanya dia mengeluh tadi di 2 Korintus 5 ini, Yesua masih ada di bumi atau Yesua sudah kembali ke atas? Sudah kembali. Ya? Sudah kembali. Jadi dia sudah kembali, saudara. Ya? Jadi zaman namanya Rasul Saul ini, Yesua sudah kembali ke aslinya. Ya, dia kembali lagi ke atas. Nah, itulah yang dia sampaikan. Dia sampaikan kepada orang-orang Yahuda, saudara, bahwa Mesias itu sudah datang. Sesuai namanya nubuatan Nabi. Dia itu pakai namanya kitab Taurat dan maupun kitab para nabi, saudara. Ya. Makanya saya bilang supaya itu memahami, baca saja namanya Kisah Para Rasul 13 itu. Baca lengkap di situ. Karena mereka pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Jadi itulah keluhan-keluhan mereka ini. Ya. Dicatat juga di situ Kisah Para Rasul 20 ayatnya 19-24. Kisah Para Rasul 20 19-24. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kita, Yesua HaMasiah. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesua kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Jadi itulah penjara. Mau menunggu aku, saudara. Tapi saya akan sampaikan sampai titik darah penghabisan, saudara. Ya. Jadi dia tidak takut, saudara, untuk menyampaikan, untuk mengajak namanya orang-orang Israel itu kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi mengajak itu bahwa nubuatan nabi-nabi itu benar-benar terjadi. Mesias itu sudah datang. Ya. Itulah yang mereka salib. Yang mereka salib itu adalah Mesias itu. Sesuai juga nubuatan nabi-nabi. Ini mereka jengkel, saudara. Ya. Jadi mereka jengkel ini, jadi mereka ancam, saudara. Sampai-sampai penjarain, saudara. Ya. Itulah keluhannya tadi yang namanya 2 Korintus 5 ini. Ya. Coba, saudara, makanya saya mengatakan yang menulis ini adalah surat Rasul Saul di Korintus ini. Di Kisah Para Rasul ini ditulis oleh namanya Luka. Antara Luka dengan namanya Rasul Saul ini, ya, mereka sama-sama setiap hari dari tempat ke tempat, saudara. Jadi ingat ya, jangan berpikir kita, sudah Kisah Para Rasul, baru ada zaman lain lagi. Tidak, saudara. Karena namanya kisah Para Rasul ini, penulisnya adalah Luka ini, setiap hari bersama-sama dengan namanya Rasul Saul. Kenapa saya mengatakan itu? Karena memang ada tulisan di dalamnya. Makanya baca kitab suci ini dengan lengkap. Ya. Kenapa saya tahu itu? Karena saya baca kitab suci, saya mengatakan, kalau saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu hanya 14 hari. Bisa nggak? Sangat bisa.
Ya. Kenapa saya bisa? Karena ada roh Tuhan mendorong untuk saya baca kitab suci. Sehingga saya tahu isinya. Sekarang kalau kita baca namanya dari Matitia ini, jadi Matitia ya, kalau lembaga kita punya itu ditulis di Matius. Ya. Itulah tabiat-tabiatnya orang Kristen ini mengganti-ganti nama orang. Ya. Inilah ada dosa-dosa ini. Ya. Yang berjalan sampai saat ini. Saya baca misalnya dari Matitia ini sampai Wahyu. Berapa? 4 hari bisa nggak? Sangat bisa. 4 hari bisa nggak? Bisa. Nah kalau sudah sampai ke situ, baru engkau tahu apa yang disampaikan kepada mereka dari tempat ke tempat itu tidak lain tidak bukan, ya, bukan namanya suruh ke sana, Taurat suruh buang, tidak pernah ada. Malah sebaliknya, supaya orang kembali kepada hukum Taurat. Amin. Ya. Orang pembaca itu pasti bilang amin. Karena memang ada tulisannya di dalamnya. Ya. Jadi yang mau kesampaikan sana kemari dari tempat ke tempat itu bukan namanya perjanjian baru. Tidak ada. Yang mereka sampaikan sana kemari itu adalah namanya kitab, namanya Taurat, kitab para nabi dan surat saudara. Mereka sampaikan supaya kembali gitu. Ya. Sehingga ini ada tantangan. Kenapa mereka begitu nafsu? Karena ada kitabnya mereka bernama Talmud, saudara. Tadi kan kita sudah baca namanya Yohanes 7 ayat 19 tadi. Tidak ada satu orang pun yang melakukan hukum Taurat ini. Artinya dilupakan. Ya. Mereka lupakan Taurat, termasuk namanya Yahweh ini sudah digantikan bernama Adonai maupun Hashem, saudara. Ya. Bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Termasuk juga bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Bernama Yahweh Sua, disingkat namanya Yesua. Ya. Itu yang mereka sampaikan. Itulah keluhan-keluhan mereka. Karena keluhan mereka, saudara, gak gampang. Ini taruhannya nyawa, saudara. Ya. Taruhan nyawa. Kolose 4 ayat 10, ini dari tempat ke tempat. Jadi dari tempat ke tempat ini mereka mendapat tantangan, ini, saudara. Itulah tadi yang dia sampaikan. Ya. Dia mengeluh juga. Karena tantangan ini tantangan berat. Ya. Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ya. Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi di penjara itu, saudara, bukan karena dia maling. Atau di penjara itu bukan karena menjelek-jelekan agama urusin agama orang, saudara. Jadi ingat baik-baik, itu keluhannya tadi. Jadi di penjara itu bukan karena dia menjelek-jelekan agama orang. Kalau zaman kita sekarang itu ada yang di penjara, ada yang dikasih makan tai karena dia menjelek-jelekan agama Kalau isi kitab suci ini, saudara, tidak ada, saudara. Memang tidak diperbolehkan itu untuk menjelek-jelekan agama lain atau mengurusin agama lain. Pesan Tuhan itu pergilah kepada domba-domba Israel yang tersesat. Sampaikan kepada mereka supaya mereka kembali kepada hukum Tuhan. Ini yang ditentang. Mereka dipenjara. Ya. Jadi ingat baik-baik, Rasul Saulus itu dipenjara karena dia sampaikan namanya kebenaran. Supaya orang itu percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Sesuai namanya nubuatan nabi-nabi itu. Jadi yang mereka pegang kitab suci itu, yang mereka sampaikan sana kemari, supaya betul-betul kembali kepada hukumnya Tuhan. Yang sudah dinubuatkan itu, bahwa Mesias nanti lahirnya bagaimana, matinya bagaimana, itu mereka sampaikan. Nah orang Israel itu tidak terima. Ya, malah Tuhan Yesua itu dibunuh.
Jadi ingat baik-baik, yang mati itu manusianya saudara ya, karena dia datang, dia turun di bumi ini. Yahweh itu turun di bumi itu mengambil rupa manusia dari namanya orang Israel saudara. Yang mati itu saudara bukan Tuhannya, tapi manusianya. Ya, jangan sampai salah paham lagi. Sampaikan sana kemari. Ya, makanya 1 Tesalonika 2 ayatnya 2. Ini terus mereka menghadapi persoalan saudara dari tempat ke tempat ini. Bukan mereka pergi ke sana pungutan perpuluhan, tidak pernah ada saudara, tidak pernah. Tidak ada saudara. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Tuhan kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Kami memberitakan Injil itu. Injil itu apa? Halo? Kabar sukacita. Injil itu kabar sukacita. Jadi kabar sukacita itu bahwa Yahweh benar-benar jadi manusia, dia sampaikan kepada Israel supaya kembali kepada hukum. Ya. Itu namanya kabar baik. Ya. Mereka mengatakan, saya kemarin menghadiri sana ada acara ibadah. Saya lihat namanya Yesua ini membangkitkan orang mati. Siapa dia ini? Pasti mereka kalau bukan dia Tuhan, tidak mungkin manusia biasa bisa melakukan itu. Itu kabar baik. Bahwa dia Yahweh itu datang di bumi, mengambil rupa manusia bersama-sama dengan orang Israel, supaya mereka kembali kepada hukum Tuhan. Amin. Itu yang mereka sampaikan sana kemari. Enggak ada yang lain. Ya, Filemon 1 ayat 13. Filemon. Jadi mereka dari tempat ke tempat loh saudara ya, dihadang, diancam. Ya. Karena mereka menyampaikan namanya kebenaran ini. Mari kita buktikan kebenaran yang dimaksud itu tidak lain, tidak bukan adalah namanya hukum Tuhan. Filemon 1 ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Coba, Jadi di penjara itu saudara, bukan menjelek-jelekan agama orang lain, bukan mengurusin agama orang lain, tidak ada. Tidak ada loh saudara. Mereka tidak mau menjelek-jelekan itu saudara, tidak berurusan itu. Mereka hanya sampaikan supaya orang Israel itu kembali kepada hukumnya Tuhan. Bahwa Mesias itu sudah datang. Itu mereka sampaikan. Mereka pakai pasal dengan ayat. Ini loh pasal ini loh ayat ini. Bahwa Mesias itu benar-benar sudah datang. Ini ditantang saudara. Di penjara, disiksa. Apakah namanya Rasul Saul mengendor? Tidak saudara. Dia tetap lakukan saudara. Dia tetap menyampaikan. Sekalipun dengan ancaman. Itulah Rasul Saul saudara. Jadi namanya Rasul Saul ini seorang rasul, seorang pemimpin itu saudara. Tantangannya sangat berat. Makanya saya mengatakan ada dua namanya yang saya teliti isi kitab suci ini. Ada dua. Nabi Yeremia. Ini Nabi Yeremia sendiri pun saudara ya. Luar biasa. Sebelum mereka masuk dibuang itu, Yeremia ini sudah memperingatkan Israel itu supaya benar-benar kembali kepada hukum, tapi mereka tidak mau loh saudara. Akhirnya apa? Bangsa Israel dibuang. Begitu juga namanya Rasul Saul ini. Awal-awalnya dulu saudara ya, pada waktu murid-muridnya itu yang 12 itu saudara, mereka menyampaikan supaya orang kembali kepada hukum Tuhan. Ini termasuk beliau ini yang menantang saudara. Banyak orang yang dia bunuh loh saudara. Dia siksa, dia masukin penjara juga, dia bunuh loh saudara. Tapi oleh kasih karunia, jadi nanti jangan ikut-ikutin dari mimbar. Oh kita ini zaman kasih karunia, tinggal bebas dan lain sebagainya. Bacalah kitab suci dengan baik, supaya engkau tidak tersesat, supaya tidak disesatkan ini penyesat ini yang sudah dari generasi ke generasi sampai saat ini. Mereka teriak-teriak di mimbar itu tidak sesuai namanya isi kitab suci. Di penjara loh saudara ya. Jadi di penjara ini
Karena dia menyampaikan kebenaran. Ya. Kebenaran yang dimaksud itu sudah ditulis namanya Mose dan nabi-nabi dan surat-surat. Ya. Makanya saya mengatakan kalau kitab suci itu tebal, kenapa sih tebalnya? Ya itu tadi karena pelanggarannya. Ya. Nabi-nabi itu saudara waktu luar biasa deh, disampaikan, diajak orang Israel itu supaya kembali ke hukum, diancam loh. Jadi sebelum namanya Rasul Saul ini sudah dari dulu itu mereka mengancam saudara, ya. Termasuk rajanya, termasuk imam-imamnya, imam-imam yang tablinger maksudnya. Ada nabi-nabinya, nabi juga sudah nabi palsu itu saudara, ya. Jadi kalau kita teliti kitab suci itu nabi benar itu tidak banyak saudara. Tidak banyak loh saudara. Ada tertulis sana, ada nama Nabi Samuel, ada nama Nabi Elia, ya. Ada nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yeskiel, ya. Ada Nabi Hosea, Mika, itu nabi-nabi benar loh saudara itu. Perbandingan nabi benar dengan nabi palsu itu saudara lebih banyak kan palsunya. Pemberontak itu ada nabi-nabi palsu saudara. Sebenarnya mereka juga orang-orang Israel, saudara. Ya. Berjalan waktu itu bukan makin benar, makin beringas. Ya itulah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh namanya Rasul Saul, saudara. Ya. Kalau kita baca yang paling serem ini, kita baca di Iprim atau Ibrani. Ibrani itu tulisan aslinya Iprim. Ya. Jadi Ibrani 11 ayat 36 sampai 40, perhatikan di sini saudara. Wah itu gak gampang loh saudara. Menyampaikan kebenaran ini, mengajak orang kembali kepada hukumnya Tuhan itu tidak gampang. Diolok-olok gitu kan, diketawain, dianggap kita tuh bodoh. Kita ini balik namanya zaman berhala. Itu kata-kata sampai saat ini loh saudara ya. Baca namanya. Ibrani 11 ayat 36 sampai 40. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Coba nih saudara. Ya. Oh itu berat loh saudara. Tersiksa. Jadi beda loh dari dulu, dan mereka dari tempat ke tempat itu mereka mengatakan benar, berkata benar, dan mereka juga tidak pungut-pungut. Beda dengan sekarang. Dari tempat ke tempat, penipuan dari sana Eropa, mereka itu yang mereka piara. Sudah tidak berkata benar, pungutlah, mungut sana, mungut sini, perpuluhannya, sah. Tapi kalau mereka mau berkata benar bahwa Taurat itu segala-galanya, nggak mau. Itulah yang terjadi zaman kita ini. Makanya saya mengatakan zaman kita itu zaman edannya edan itu, ya, di mimbar-mimbar itu, itu 99,9 itu loh yang di mimbar itu saudara. Itulah yang terjadi. Mereka dari tempat ke tempat, nanti mereka juga tanya dulu akomodasinya apa. Mereka pulang dari sana itu sudah tidak berkata benar, menipu-nipu orang. Mungut lagi. Mereka tidaklah saudara dari tempat ke tempat itu, mereka sampaikan supaya orang kembali kepada hukum Tuhan itu. Ya. Rasul Saul itu tidak mengajak teman-temannya untuk mungut sana mungut sini. Malah sebaliknya Rasul Saul mengatakan apa? Mendingan memberi daripada menerima loh saudara. Ya. Ingat baik-baik ya, perkataan Rasul Saul ya, dia sana kemari itu, dia tidak pernah memungut-mungut, malah sebaliknya. Mendingan apa? Memberi daripada menerima. Ya. Kalau kau baca namanya Kisah pas 20 ayat 35-36 itu kalau tidak salah baca, ya. Ini supaya pendengar ini dengar, ya. Mereka itu berkata benar. Mereka ajak orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Tapi mereka tidak mau mungut loh saudara, tidak mau. Ya. Baca di sini.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Saul berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Coba saudara, mendingan kamu memberi daripada menerima. Jadi ingat baik-baik dari tempat ke tempat itu saudara. Mereka mengajak orang supaya kembali kepada hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan yang mengatakan bahwa Mesias nanti dari lahirnya, matinya, sudah dinubuat. Itulah yang mereka sampaikan. Ibadahnya juga pun hari Sabat. Tidak ada hari lain. Tidak diketemukan dalam isi kitab suci ini. Tadi ingat kan kalau kita baca tadi namanya Kisah 17 tadi, kebiasaannya dia Rasul Saul itu tiap hari Sabat saudara. Jadi setiap hari Sabat itu mengajar pakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi saudara. Untuk mengajak orang Israel itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Ini sangat jelas loh saudara ya. Makanya dia ada juga di situ. Yang memisahkan kita dari Tuhan itu apa? A, B, C. Kalau kau baca namanya Roma 8 ayatnya 36, 35, 35, 36. Memisahkan kita ini, memisahkan manusia itu loh. Baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Masiah? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Coba ulang lagi ya agar supaya pendengar di luar mencatat saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Masiah? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Itu yang mereka hadapi dari tempat ke tempat saudara. Bukan memaksa-maksa orang sana itu memungut perpuluhan, tidak pernah begitu, karena mereka tahu itu bukan dari orang Lewi. Yang mereka sampaikan sana kemari itu dapat tantangan, mau dibunuh itu, supaya orang yakin itu bahwa Mesias itu sudah datang, yang sudah dinubuatkan oleh namanya kitab Mose maupun kitab para nabi itu. Mengajak orang kembalilah kepada hukum Tuhan ini, yang kamu sudah tinggalkan ratusan tahun itu. Itu yang mereka sampaikan, tidak ada yang lain. Memang di dalam kitab suci di dalam dari tempat ke tempat itu nggak ada ini ada orang baru, ini perjanjian baru yang kami sampaikan, tidak pernah ada pasal dan ada ayatnya menuding mereka bahwa mereka ini adalah sekte Nasrani, sekte Kristen, betul, tapi mereka bantah semuanya itu. Kami tidak, kami tetap namanya patuh kepada apa? Hukum Tuhan. Amin. Amin. Itu yang mereka sampaikan. Ini fakta loh saudara. Roma tadi kan kita sudah baca Roma 8 ayat 35-36. Itulah yang dia sampaikan itu oleh Rasul Saul ini. Jadi ingat baik-baik saudara ya. Jangan diputar balik isi kitab suci ini. Dari Eropa ini memang sudah diputar balikan. Sampai detik ini, kitab suci ini. Makanya saya mengatakan, itu orang-orang di mimbar itu, wah itu orang-orang nekat. Kalau nekatmu itu, mungkin seperti saya itu, agak jenggotnya sedikit, kumis sedikit. Kalau kayak banci begitu aja pun lu nekat banget itu, lu mau ngajak orang yang menyimpang itu, sudah. Kalau perpuluhan aja pun lu teror-teror orang, tetapi kalau kau berkata benar, lu nggak mau. Makanya saya berulang-ulang kali, kalau kau berkata benar, kau sampaikan kepada orang bahwa Taurat itu hukumnya Tuhan kekal, lu pungut sih nggak apa salah deh, lu pungut perpuluhan, nggak ada masalah. Tapi kalau kau sampai ke sana kemari, katanya melayani Tuhan, makanya saya bilang itu
Manusia yang ada sekarang ini itu apes banget. Sudah tidak disampaikan yang benar, akhirnya apa? Pada waktu dia mati pun pungut juga, terima juga untuk melihat, untuk meluaskan apa kerajaan apa? Eh? Untuk meluaskan kerajaan Allah itu kan katanya mereka pungut kalau orang sakit, apalagi kalau orang kaya sakit bukannya jemaatnya yang nengok saudara, gembala, ya kan? Mereka terima loh saudara, tega-teganya. Waktu orang sakit mereka terima juga amplop. Ini juga manusia juga gimana sih menyogok? Padahal apalagi yang saya paling sedih itu pada waktu orang mati itu kok tega-teganya itu mereka terima itu loh. Persembahan itu loh. Kok tega-teganya di dalam kitab suci di dalamnya tidak boleh itu yang begitu-begitu. Tidak boleh loh. Ingat baik-baik. Apa yang dilakukan apa? Anak buahnya Yeremia siapa? Elisa? Gehazi. Ingat ya, apa yang dilakukan Gehazi itu. Ya, pada waktu namanya Naaman ini dia lihat ini banyak betul duit ini, kenapa sih namanya Elisa kagak mau? Mendingan gua sikat aja deh. Akhirnya apa? Penyakit kustanya apa? Pindah. Naaman pindah. Jadi penyakit kustanya pindah. Lanjut. Ya. Jadi itulah keluhan-keluhan mereka. Ya. Jadi saya mengatakan itu sebelum namanya Rasul Saul ini ada tokoh-tokoh besar. Contoh namanya Raja Dawid itu raja benar nggak? Raja Dawid itu selain raja itu nabi nggak? Nabi. Dia seorang nabi saudara ya. Coba kan Raja Dawid itu dia lakukan tugasnya dia sebagai panglimanya namanya Raja Saul itu dia sudah melakukan benar saudara. Dia pakai namanya bukan pakai kekuatannya dia, tapi dia pakai kekuatan apa? Tuhan. Hukum Tuhan saudara. Jadi dia pakai hukum Tuhan. Ya. Coba namanya Raja Dawid ini. Raja Dawid ini saudara ya, tekanan juga lebih berat karena setiap hari pun juga dikejar-kejar mau dibunuh. Padahal Dawid ini dia melakukan yang baik terhadap siapa? Raja Saul. Tapi ini raja satu ini yang sudah setengah gila ini tetap kejar sudah mau dibunuh loh saudara. Kesana kemari dikejar. Ya. Coba bayangkan aja pada waktu apa? Dia berhadapan namanya. Dia kan sebagai panglima nih. Jadi ada tugas berat ini yang dia lakukan ini, ya, untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik, ya. Pada waktu melawan Goliat ini, dia sudah jadi panglima belum? Belum, ya. Jadi ingat ya. Jadi belum saudara, ya. Jadi dia dari namanya apa? Penggembala domba saudara, ya. Jadi Raja Dawid ini penggembala domba. Kalau saya penggembala sapi kerbau. Jadi saya ini saudara ya, awalnya saya ini bukan saya pengusaha, ya. Saya ini awalnya saya gembala sapi dan kerbau, ya. Jadi gembala sapi dengan kerbau itu beratan mana loh saudara ya, dengan kambing domba, ya. Pasti tentunya lebih berat namanya kerbau dan sapi, you know? Pertama gede badannya, dan kalau makan mereka tuh pasti lebih banyak loh saudara. Jadi lebih berat saudara. Ya. Saya pun juga mantan gembala loh saudara ya. Gembala yang benar. Makanya apa yang saya sampaikan ini saya tidak akan tambah-tambahin sesuai namanya isi kitab sucinya. Ya. Bagaimana namanya Raja Dawid, bukan Raja Dawid lah. Zaman itu Dawid ini luar biasa. Tapi dia sudah pada waktu dia menghadapi Goliat itu sudah jadi raja belum? Sebenarnya dia sudah jadi karena sudah diurapin jadi raja saudara ya. Jadi kalau kau baca namanya 1 Samuel 16 diurapi dia jadi secara de facto belum jadi raja loh ya. Apa? Secara diure atau de facto? Halo, ya? Ya. Jadi dia ini sudah diangkat saudara, tapi dia tetap namanya jadi
Berapa tahun kemudian baru dia jadi raja, saudara. Padahal tadi sudah diurapi jadi raja. Coba waktu kita menghadapi Goliat itu yang gede badannya, apa yang dia lakukan? Ya, dia tahu betul-betul isi kitab suci. Jadi dia anggap itu namanya hukum Tuhan itu, ya, yang sangat luar biasa, sehingga dia menghadapi namanya Goliat ini, dia tidak takut karena dia tahu namanya isi kitab suci. Karena dia bilang kitab suci itu namanya Taurat segala galang, sehingga pada waktu namanya menghadapi itu dengan santainya dia menghadapi. Jadi bayangkan aja, Raja Daud ini kecil begini, terus ada namanya lawannya dia Goliat ini hampir ini atap rumah ini kan ada 3 meter ya. Jadi hampir 3 meter ini lawan, saudara. Ya. Terus apa katanya pada waktu dilawan? Perhatikan namanya satu ini, dia nabi juga ini sebenarnya, dia Raja Daud, artinya dia nabi, selain dia raja, nabi. Tapi apa katanya? Katanya luar biasa loh, saudara. Pada waktu dia berhadapan dengan namanya Goliat. Satu orang, baca. Namanya 1 Raja-Raja 17 ayatnya 45 sama 47. Kita lihat juga tekanan namanya Raja Daud ini sesudah dia lawan tadi, ini bukan berarti dia ini tidak ada tekanan lagi. Ya, padahal ini yang dia lakukan sangat baik loh, saudara. Di hadapan Raja Saul ini. Baca. 1 Raja. 1 Samuel 17. Sorry. 1 Samuel 17. Ayat 45 sampai 47. 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memanggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi bahwa Israel mempunyai Tuhan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Yahweh menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Yahweh lah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Siapa, saudara? Supaya jemaat itu tahu bahwa peperangan itu bukan dari saya, tapi dari itu. Karena itulah jaminan. Makanya saya mengatakan kemarin, khotbah yang kemarin, itu masalah kesehatanmu jamin, ya, masalah isi perutmu dijamin, masalah peperangan dijamin, kan? Semua dijamin. Yang paling penting itu benar-benar ini harus namanya kitab Taurat harus kamu lakukan, harus kamu piara. Jangan sampai kamu bilangnya buang, atau kamu muak. Itulah yang disampaikan sana kemari mereka ini. Itulah tantangan-tantangan, saudara. Ya. Tapi ingat dengan perkataannya Raja Daud ini. Apakah pada waktu dia melawan tadi itu sudah dilumpuhkan namanya Goliat ini? Ini disayangin nggak namanya Raja Saul itu sayang sama Daud nggak? Sayang. Ya? Kalau kita baca lengkap, ya, 17, 18, 19, 20, sampai terakhir sana, saudara, akhirnya apa? Ya, dikejar-kejar sama dia, mau dibunuh. Ya. Gara-gara tadi, pada waktu ada nyanyian tadi, bilangnya apa? Saul itu beribu-ribu, sedangkan apa? Daud itu berlaksa-laksa. Dari kata-kata itulah, nafsu banget. Satu ini. Padahal apa yang dia lakukan itu sangat baik. Ya. Itulah tantangan, itulah tekanan yang dirasakan oleh namanya Raja Daud. Artinya Raja Daud suatu saat dia melarikan diri juga, ya. Coba baca namanya Kisah para 28 ayat 1. Kisah, sorry. 1 Samuel 28. 27. 1 Samuel 28. 1 Samuel 27 ayat 1. 1 Samuel 27 ayat 8. Ayat 1. 1 Samuel 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri
dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Coba saudara ya. Jadi raja ini Daud sendiri ini pun ada tekanan saudara. Gak nyaman banget loh. Akhirnya dia melarikan diri, dia tinggalkan lagi sana, dia tidak mau lagi bersama-sama dengan dengan Raja Saul, ya. Akhirnya dia mengembara, saudara. Ya, dia mengembara dengan ya teman-temannya lah kan gitu, mengembara dari tempat ke tempat, saudara. Nggak ada tempat, saudara, dikejar-kejar. Akhirnya suatu saat dalam pikirannya, mending gue kabur aja deh, ya. Tadi kan kita sudah baca 1 Samuel 27 ayat 1, kok kabur aja, ya. Akhirnya pada waktu kabur itu dia benar-benar lolos nggak? Halo, pada waktu tadi dia menghindar Raja Saul ini, terus dia aman nggak sih? Ya? Dia tidak aman, saudara. Ya? Jadi tugas tanggung jawab itu jangan boleh lari loh, saudara. Sebenarnya makanya Raja Saul nggak lari loh, saudara. Mau di penjara kayak mau apa, dia tetap dia jalanin itu. Beda dengan namanya Raja Daud ini. Karena memang dikejar-kejar tiap hari. Tapi lebih berat loh nama Raja Daud. Dikejar-kejar, yang mengejar ini adalah Raja Saul. Akhirnya dia melarikan diri. Apa yang terjadi? Baca namanya 1 Samuel 30 ayatnya 1-5. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Lihat kan? coba dia melarikan diri, ya. Akhirnya apa? Sudah ditawan istrinya, anaknya. Tapi kalau kita baca lanjut ayat 6 di sana, ayat 6 dia sadar di ayat 6. Ayatnya 6 tadi yang 1 Samuel 30, ayatnya 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh Tuhannya. Akhirnya dia sadar, dia sadar akan kesalahannya tadi, ya. Dia kembali lagi kepada Tuhan. Akhirnya kan dia diambil lagi tawan, dibebaskan lagi tawanan itu, saudara. Kalau membaca selanjutnya ayat 30 sampai ayat 31 itu, ya, akhirnya dibebaskan juga keluarga-keluarga. Jadi tidak ada satupun yang mati, tapi dibebaskan gitu. Itulah, saudara. Ya, jadi seorang pemimpin itu, saudara, ada tanggung jawab yang luar biasa dan siap mati memang. Seperti contoh namanya Rasul Saul ini, ya. Mana saya mengatakan ini ada tokoh-tokoh besar mereka itu, ada namanya Raja Daud, ada namanya Nabi Elijah, ada namanya Elisa gitu kan. Jadi ada nabi yang luar biasa ini yang dikejar-kejar juga, hampir mirip dengan namanya Rasul Saul ini, Yeremia loh, saudara. Yeremia itu dikejar-kejar, mau dibunuh, ya. Makanya suatu saat juga pun dia putus asa juga. Kalau kita baca di Yeremia 20, ini sama loh tokoh-tokoh mereka ini, yang mereka tuh kalau namanya untuk hukum Tuhan itu siap mati deh, saudara. Mereka siap mati. Yeremia 20 ayatnya 9 ayat 9. Perhatikan ayat 9 di situ. Dia mengeluh juga loh, saudara. Dia mengeluh. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Coba dia coba-coba untuk tidak mau menyampaikan lagi, lalu mau kembali kepada hukum Tuhan, dia tidak kembali masa bodoh gitu kan. Tapi dia bilang ada yang menyala-nyala di dalamnya. Artinya ada roh Tuhan itu mendorong dia
supaya tetap sampaikan itu, supaya orang Israel kembali kepada hukum Tuhan. Ya. Ayat 18 di bawah terakhir, ayat 18-nya. Tadi Yeremia 20 ayat 18. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Jadi dia mendingan gue lahir daripada gue menghadapi setiap hari gue disiksa dan lain sebagainya. Mengeluh loh, ini nabi loh, saudara, nabi besar loh ini. Bagaimana dia berusaha ini selama 23 tahun dari zaman dari Raja Yosia sampai Sedekia ini, saudara. Dia mati-matian, saudara, supaya ini orang-orang itu kembali kepada hukumnya Tuhan. Tapi mereka tidak mau loh, saudara. Mereka tidak mau, tetap namanya kepala batu. Mereka mengolok-olok. Mereka menyiksa namanya Yeremia ini. Siksaan yang paling terakhir tercatat dalam kitab suci ini. Kalau engkau baca namanya Yeremia 38 ayatnya 1 sampai 6. Yeremia 38 ayatnya 1 sampai 6, supaya pendengar ini mencatat loh, saudara, apa yang dikeluhkan namanya Rasul Saul ini untuk menyampaikan kebenaran kembali kepada hukum Tuhan, bahwa Mesias itu sudah datang. Dia dapat tentang, termasuk juga namanya Yeremia ini. Ini disiksa loh, saudara, siksa dilemparin ke sumur. Ya, Yeremia 38 ayat 1 sampai ke 6. Tetapi Sefaka bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yuhal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Yahweh, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Yahweh, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkan ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Coba, saudara, ini memperingatkan mereka ini supaya benar-benar kamu kembali kepada hukum, gitu kan? Supaya kamu kembali ke namanya Yahweh. Mereka tidak peduli loh, saudara. Akhirnya kalau aku baca selanjutnya, itu namanya Yeremia 39. Akhirnya apa? Sedekia ditangkap dan dicongkel mata. Akhirnya Yerusalem itu, bait suci yang dibangun oleh Salomo, dihancurkan, saudara. Itu loh tantangannya mereka ini, saudara. Tantangannya berat, nggak gampang. Jadi marilah, saudara, mempelajari kitab suci dengan benar. Jangan mengharapkan dari mimbar. Zaman edan kita tidak dapat apa-apa dari mimbar. Penyimpangan demi penyimpangan, iya. Hanya bisanya mereka menguras-nguras namanya perpuluhan, tapi tidak berkata benar, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat itu. Mereka sombong, mereka pongah, mereka membunuh orang. Sudah berapa orang yang mereka bunuh itu, miliaran sudah mati dari Eropa masuk Indonesia di sini. Itu yang terjadi sampai detik ini. Tapi kalau engkau tidak rendah hati, kalau tidak mempelajari kitab suci ini, lo tidak akan dapat selamat. Bukan saya loh, saudara. Makanya ikuti khotbah ini, dicatat di situ, supaya engkau mengetahui, supaya tidak ditipu, supaya tidak dibohongin. Jadi mereka sana kemari itu tidak pernah menjelek-jelekan agama orang, mengurus-ngurusin agama orang lain, tidak ada. Kisah para 19 ayatnya 34-37, supaya pendengar ini kalau di penjara itu tadi bukan karena menjelek-jelekan agama orang, bukan mengurus-ngurusin agama orang, nggak mau lah mereka, tidak mau. Tercatat di situ loh ya. Kisah para 19 ayatnya 34-37. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus.
Akan tetapi panitia kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hei orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya." Ya. Jadi tidak menghujat, tidak menjelek-jelekan, saudara. Tidak pernah, hanya pergi mereka sampaikan itu kepada orang-orang Yahudi supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Karena mereka ingat ada perintah Tuhan, carilah namanya apa? Domba-domba Israel yang tersesat. Matitia 10 ayat 5-6 yang keras. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesua dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi perintahnya Tuhan Yesus itu, jangan menyimpang ke bangsa lain, pergilah kepada domba-domba Israel yang tersesat. Itulah yang mereka sampaikan ke sana kemari, yang sudah tersesat ini sudah sekian lama, udah 600 tahun itu dari pembuangan itu sampai rasul-rasul itu kurang lebih 600 tahun mereka tersesat itu, saudara. Ya? Mereka tinggalkan namanya hukum Tuhan, mereka bikin namanya kitab itu namanya Talmud itu, saudara. Ya? Jadi dia berusaha itu meyakinkan mereka supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya? Itulah pekerjaannya mereka setiap hari. Ya? Yang mereka sampaikan itu tidak ada yang lain, tidak ada namanya perjanjian baru yang mereka sampaikan, tidak pernah ada. Siapa yang mau menentang ini? Dan ingat baik-baik ya, pada waktu mereka sampaikan sana kemari itu, mereka sampaikan hanya kepada orang Israel. Baca Kisah Para 11 ayatnya 19. Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi hanya memberitakan Injil itu kepada orang-orang Israel. Tadi kan kita sudah baca namanya Matitia 10 ayat 5 sampai ke 6 itu, pergilah kepada domba-domba, jangan menyimpang ke bangsa lain, pergilah kepada domba-domba Israel yang tersesat. Ya. Tersesat itu maksudnya artinya mereka meninggalkan hukum Tuhan. Mereka mengajak orang itu supaya kembali kepada hukum Tuhan, saudara. Ya. Jadi Rasul Saul sendiri pun, kalau kita baca, ya tadi, menyampaikan itu, supaya kembali kepada hukum Tuhan, ya, itu sampai terakhir, saudara. Kalau kita baca selanjutnya nanti, makanya ikuti khotbah ini, nanti kita lihat nanti di Kisah Pas 21 di sana, ya. Pada waktu dia kembali ke Yerusalem itu, dia sampaikan pelayanan dia, apa yang kita saksikan nanti di sana, ya. Bagaimana sana kan orang beribu-ribu orang kembali kepada hukumnya Tuhan, ya. Hanya persoalan ini dari zaman Tuhan Yesus sendiri pun ini, mereka menantang. Jadi menantang ini dosa yang paling fatal itu mereka menyalibkan Tuhan, saudara. Ya. Itulah yang terjadi. Itu yang mereka lakukan. Jadi kejahatan yang mereka lakukan itu, ya sampai sekarang ini loh, saudara, ini bangsa Yahudi ini. Ya. Matitia 5 ayat 12. Perhatikan di situ Matitia 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi dia menganiaya nabi-nabi yang sampaikan kebenaran, saudara. Suruh aja orang kembali kepada hukum Tuhan, mereka menganiaya, membunuh loh, saudara. Ya. Jadi tidak gampang loh, saudara. Ya. Seorang namanya pemimpin itu, ya, yang menyampaikan kebenaran itu banyak sekali tantangannya, ya. Sangat banyak. Matitia 23 ayatnya 37-38. Ini zaman Tuhan Yesus sendiri pun ini, ya. Mereka menantang, mereka tidak menghiraukan.
Baca 37, 38 tadi Matitia 23. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Coba sekarang berkali-kali kadang melalui nabi-nabi memperingatkan mereka supaya kembali kepada hukum. Malah mereka membunuh. Bukan nabi-nabi saja membunuh, termasuk namanya Tuhan Yesus mereka bunuh, saudara. Ini ada kejahatan mereka ini sampai detik ini. Ya. Makanya saya mengatakan di mimbar-mimbar itu hukum Taurat yang tidak berlaku lagi itu pembunuh ulung. Ya. Mereka tidak berkata benar, mereka salah kemarin itu. Ya. Penyesatan yang dari Eropa ini piara masuk di Indonesia itu mereka sampaikan sana kemari. Ya. Mereka tidak berkata benar, malah mereka pungut sana pungut sini. Itu yang terjadi sampai saat ini. Siapa yang mau menolak ini? Ya. Siapa yang nggak suka namanya perpuluhan ini? Ya. Melihat perpuluhan ini tergiur, saudara. Coba, nggak usahlah buang-buang keringat, saudara. Hanya bisa berbohong-bohong, kuras lagi harta orang. Yang paling parah saya bilang sudah tidak berkata benar, masih pungut-pungut lagi. Orang mati juga pun lu terima lagi persembahan ini. Ini ada apa-apaan ini. Ini kan tidak benar loh, saudara. Jadi ingat baik-baik ya. Tuhan itu tidak akan peletat-peletut. Ya. Tuhan itu tegas. Ya. Tadi kan sudah ngomong, pergilah kepada domba-domba Israel yang tersesat. Kenapa mereka tersesat itu? Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan. Itu tersesat. Ya. Tidak ada lagi gembalanya. Zaman Yesua itu tidak ada. Itu namanya imam-imam tidak berfungsi lagi. Mereka lah pembunuh-pembunuh itu. Ya. Memang dari dulu itu mereka membunuh, saudara. Ya. Mereka salah gunakan jabatan yang mereka sudah tidak berkata benar. Ya. Mereka pungut sana pungut sini. Kalau pungut saja katanya kau bilang sah. Makanya kalau kau baca tadi Matitia 23 baca lengkap itu. Ya. Kalau namanya persembahan aja lu bilang sah. Tapi kalau hukum Tuhan bilangnya enggak. Coba baca namanya Matitia 23 bagaimana dikecam namanya ahli-ahli itu. Jadi pembuat kejahatan sampai saat ini sebenarnya yang dimimbar itu yang punya titel-titel itu. Ya. Mereka lebih yang keroknya, yang membunuh orang. Ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, manusia mati nggak karu-karuan. Ya. Umurnya belum 70 tahun sudah mati, saudara. Habis mati dia pungut lagi persembahannya. Ya. Sudah tidak berkata benar, mereka pungut lagi, pungut sana, pungut sini. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya, mendingan kau dengarkan khotbah ini, ya, kau keluarkan, kau beli paket 20.000, kau catat ini, kau rendahkan hatimu, kau baca, pasti kau selamat. Yakin itu, bukan saya. Apa yang kau baca tadi itu? Ya. Itulah yang menyelamatkan engkau kalau engkau mencintai namanya hukum Tuhan. Amin. Sesuai kalau kau baca Luka 10 ayat 25 sampai 28 sana. Apa sih Tuhan yang kami lakukan supaya kami peroleh hidup? Ya, apa yang mengatakan? Coba baca namanya Luka 10 ayatnya 25 sampai 28. Yang keras. Supaya ini di luar pendengar. Ya, yang penipu-penipu dari mimbar itu katanya hukum Tuhan itu berlaku lagi. Bukan zamannya lagi. Itu sombong namanya. Nanti kamu dihukum yang seberat-beratnya. Ya. Kalau engkau tidak bertobat, kau tidak kembali kepada hukum Tuhan, kau tunggu waktunya akan dihukum. Ya. Luka 10 ayatnya 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesua, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesua kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Coba, maka pasti engkau akan hidup. Kalau engkau dengarkan khotbah ini, kau catat ini dengan rendah hati, terus kau baca, kau lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, pasti engkau selamat. Bukan saya, tadi kan sudah dibaca namanya Luka 10 ayat 25-28. Kurang jelas apa lagi itu? Itu keempat
Rasul itu ditulis loh saudara. Ya. Kasih kepada Tuhan, kasih sesama. Makanya kedua loh batu ini. Itulah yang dihancurkan sampai sekarang ini. Yang di mimbar-mimbar kepongannya itu. Ya. Muka kayak bencong aja begitu pun mereka sombong betul-betul. Taurat tidak berlaku. Ini kan pembunuh namanya. Tidak berkata benar ini. Ya. Mereka ikut-ikutin tabiatnya dari Eropa sana ini. Ajaran ini masuk di Indonesia ini. Sampai saat ini mereka piara. Ya. Bukan mereka itu menyampaikan kebenaran. Mereka hanya cari nafkah di situ. Kalau kau cari nafkah itu boleh-boleh saja, tapi berkata benar. Ya. Berkatalah benar, jangan menyimpang. Ya. Kisah para 7 ayat 52. Kisah para Rasul 7 ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Itu yang memberitakan, itu yang menubuatkan, itu adalah namanya kitab para nabi, kitab Taurat, kitab para nabi dan surat-surat. Ya. Siapa yang kamu nggak bunuh? Kamu ini kan pembunuh. Sudah disampaikan yang benar, kamu membunuh. Yesus sendiri turun di bumi ini menjadi anak manusia. Kamu bunuh. Sekarang kamu nggak mau juga. Kamu mau bunuh kami lagi. Itulah keluhan mereka ini. You know? Bukan menebarkan sana ada perjanjian baru. Tidak pernah ada. Yang mereka sebarkan sana kemari itu adalah namanya apa? Kitab Taurat dan kitab para nabi supaya kembali kepada hukum Tuhan. Amin. Ya. 2 Tawarik 36 ayat 16. 2 Tawarik 36 ayat 16. Ini kalau kita lihat dari Tawarik ini saudara, makanya saudara itu baca. Jadi 36 ini terakhir mereka ini orang-orang yang Yahuda ini dibuang ke Babel karena pemberontakan, mereka mengolok-olok. Mereka mengolok-olok yang sampaikan tadi supaya kembali kepada hukum Tuhan. Begitu sekarang di mimbar-mimbar mengolok-olok kan? Coba kan? Mereka bilang nanti sama saya, udah gila lah dia ini, bodoh lah segala macam. Biarin aja, ada waktunya nanti akan penghukumannya. Baca namanya 2 Tawarik 36 ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Tuhan itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Yahweh bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Coba sekarang itu di mimbar-mimbar ini saudara. Dari dari STH-nya sampai propes, mengolok-olok Tuhan. Mereka mengolok-olok Tuhan nggak itu di mimbar? Halo? Kenapa mereka mengolok-olok? Mengatakan aku datang itu bukan meniadakan Taurat ya. Aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapi. Maksudnya menggenapi apa yang dinubuatkan itu benar-benar terjadi. Jangan kamu sangka aku datang sebagai manusia ini untuk menghapus namanya hukum Tuhan. Jangankan namanya kalimat 1 titik 1 iota, siapa saja yang meniadakan ini akan tahu konsekuensinya. Makanya baca namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Ya kan? Mereka sombong. Mereka mengolok-olok. Kita dengar, kalau kita mendengar kita begini ini, kita sampaikan apa adanya, mereka mengolok-olok. Ya, mereka mau buang muka, mereka tutup telinganya. Ya, jadi saya ingatkan engkau yang di luar sana, itu ada namanya subscriber itu 346. Ya, saya yakin itu 346 itu orang-orang yang rendah hati. Ya, kenapa dia subscriber itu? Dia mau pengen ikuti apa khotbah ini. Yakin itu. Ya. Marilah kau jadi imam dalam tanggamu. Mari kau ajari keluarga-keluargamu untuk membaca kitab suci ini. Tanpa engkau membaca kitab suci, jangan harap-harapkan namanya kau selamat. Karena sangat jelas di mimpat-mimpat sampai saat ini, hukum Tuhan dihancurkan. Ya. Dihancurkan. Kenapa saya begitu getolnya sampai sudah banyak keluargaku yang mati sia-sia itu. Gitu? Kalau mereka mati 70, 80 tahun itu urusan lain. Karena sudah ada firman-Nya. Kalau kau baca namanya, apa Mazmur 90 ayat 10.
Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan sangat jelas kok di situ. Ini perkataan namanya siapa? Nabi siapa ini? Ini Nabi Moses, sudah. Jadi Mazmur itu, Mazmur 90 itu Mazmurnya Moses. Moses bilang 70 kalau kami kuat 80 tahun. Sekarang banyak orang saudara masih anak remaja mati. Ada yang mati namanya perempuan kanker payudara. Kemarin kan saya ikuti. Ada keluarga saya, ya keponakan lah, istri kakak lah, kakak perempuan lah, ya. Jadi ini baru mungkin 30-an tahun umurnya, yang almarhumah itu, dia mati karena payudara. Itulah yang dia bawa ini, yang 2 Korintus 5 tadi itu, ya. Jadi dianggap itu, kalau sudah dibongkar namanya kemah ini, ya, jadi seolah-olah kalau Tuhan bongkar melalui penyakit segala macam, tidak ada dalam kitab suci seperti itu, ya. Kalau nanti dibunuh karena kebenaran itu betul, bukan karena penyakit. Kalau penyakit itu sudah ada, pasal ada ayatnya. Kenapa orang kena penyakit? Kenapa orang sakit? Karena mereka melanggar hukum Tuhan. Sangat jelas kok. Ya. Kalau engkau tidak dilanggar, itu kan dijamin. Pokok bahasa kemarin kan sudah saya jelaskan itu. Kesehatanmu dijamin, makananmu dijamin. Lu akan aman saja kalau engkau benar-benar patuh akan hukum ini. Kalau kau bilang hukum itu kekal sampai selama-lamanya, pasti engkau selamat. Tadi kan sudah dibaca namanya Lukas 10 ayat 25-28. Ya kan? Kurang apa lagi tuh? Mau bantah pakai apa tuh Pak pendeta-pendeta yang dimimbar itu? Penipu-penipu ini yang sampai saat detik ini. Makanya saya mengatakan di mimbar itu 99,9 itu penipu semua itu, ya. Mereka mengatakan kami katanya sekolah luar negeri, ya. Coba saudara, kalau mereka kata benar kan tidak ada masalah, ya. Tarungin nyawa. Ini bukan tarungin nyawa saudara. Pergi ke sana kemari itu hanya bisanya mereka tuh mungut-mungut tapi tidak berkata benar, ya. Mereka berbohong, ya. Ingat pesannya itu nabi terakhir. Jadi di situ ada nabi terakhir, ada surat terakhir. Nabi terakhir itu pesan kepada orang Israel itu supaya berkata benar dan melakukan hukum Tuhan. Siapa? Mungkin yang tahu? Zakaria 8 ayatnya 16. Yang kencang ini supaya pendengar ini. Jadi mereka tahu betul-betul, mereka tahu Rasul Saul itu, pasti dia ngerti itu. Jadi dia laksanakan itu, sana kemari itu, supaya orang kembali namanya hukum Tuhan atau kebenaran. Ya. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Jadi dipesankan itu, berkatalah benar, lakukan hukum yang benar. Ya, dari jaraknya ini kurang lebih ini dari namanya Zakaria ini sampai ke Rasul Saul ini kan kurang lebih 600 tahun. Nah itu mulai tidak benar mereka menyimpang. Itulah tadi yang dikatakan Yohanes 7 ayatnya 19 tadi, tidak ada satu orang lagi yang melakukan hukum Tuhan ini, mereka tinggalkan. Ini bukti, ya. Ini pesan namanya Zakaria ini. Karena Zakaria itu zamannya apa? Raja siapa? Zakaria itu zamannya raja dari Darius. Masih mereka pembuangan saudara. Jadi dipesankan kepada mereka supaya kalian ini berkata benar. Ini nabi loh saudara. Tujukan kepada imam-imam itu, pengajar-pengajar itu supaya berkata benar, jangan menyimpang. Makanya ada satu lagi dicatat dalam surat-surat. Karena namanya Nehemia itu bukan nabi, tapi dia termasuk surat-surat itu. Nehemia apa katanya? Nehemia 1, ayatnya 5-11. Nehemia 1, 5 sampai ayat 11. Yang kencang.
Kataku, ya Yahweh, Tuhan semesta langit, Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan, dan peraturan yang telah kau perintahkan kepada Mose hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Mose hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, ketika itu aku ini juru minuman raja. Jadi itulah saudara, dia mohon, dia berdoa kepada bangsanya. Kenapa kami di sini? Karena mereka meninggalkan hukum-Mu. Itulah tadi yang katanya tadi Matius 10 ayat 5 sampai 6. Pergilah kepada domba-domba ini yang tersesat ini. Ya. Mereka cari sana kemari supaya kembali kepada hukum Tuhan. Ya. Gak ada ajaran lain. Kalau mereka pembunuh-pembunuh ini, mereka bilang Taurat tidak pernah, pembunuh ulung ini harus kamu hindari. Jangan kamu mau ngikuti yang begini. Ya. Ingat baik-baik loh, zaman Adam sampai Noah itu hanya 8 orang. Saya mau beritahukan ya. Itu zaman namanya apanya Sodom dan Amora itu hanya 3 orang. Ya. Bangsa Israel keluar dari Misraim itu menuju tanah perjanjian karena hanya 2 orang yang masuk. Ingat baik-baik, dia kasih warning oleh Tuhan ini. Ya. Jangan ikutkan, jangan tergiur dengan gelarnya di mimbar ini. Di mimbar ini kebanyakan pembunuh-pembunuh ini. Ya. Kenapa saya bilang pembunuh? Tadi kan kita sudah baca, siapa yang mengabaikan satu hukum, satu titik, satu iota, ya, masuk neraka. Tempat terendah itu neraka loh saudara. Bukan saya loh yang mengancam ini. Ya, itu ada ancamannya di situ. Ya. Matius 5 ayat 17 sampai 20 dibaca ulang-ulang supaya firman itu masuk dalam hatimu. Kalau sudah masuk dalam hatimu, pasti engkau mau ikuti khotbah ini. Ya. Pasti engkau akan subscriber. Saya akan sampaikan terus menerus. Sekalipun nanti ada tantangan, saya berani itu siapapun mau debat sama saya, debat. Tapi pakai kitab yang sama. Ya. Jangan pakai buku Bapak Gerejanya. Pakai kitab yang sama, yang dicetak lembaga kitab Indonesia ini. Ya. Yang disalin oleh bangsa lembaga kitab ini. Itu yang kita pakai. Mau kita debat lah. Nah, sudah jengkel ini. Penipu-penipu yang sekian lama ini membunuh orang. Ya. Ya, jadi ingat tadi permohonannya, pesan namanya Zekaria. Zekaria tadi 8 ayat 16. Maupun juga Nehemia. Nehemia 1 ayat 5 sampai 11 itu dibaca diulang-ulang. Ya. Ini permohonan. Ya. Makanya apa yang saya bilang. Bacalah namanya dari Esra. Itu terakhir lah surat-surat ya. Jadi tadi Zekaria itu nabi terakhir, jadi surat-surat sendiri pun terakhir dari Esra maupun Nehemia. Dibaca dari situ, pasti ketahuan nanti ini. Selanjutnya nanti, bagaimana bangsa Israel ini ya, masa bodoh dan berontak terhadap Tuhannya sampai detik ini. Ya. Sampai detik ini loh ya, bangsa Israel itu tetap berontak sampai detik ini. Ya. Kenapa sih masih ada? Sekarang sudah disayangi Tuhan. Bukan, ingat saja perjanjian Abraham sehingga masih ada bangsa ini. Ya. Tapi ada waktunya nanti akan menyayangi Israel. Ada janjinya. Ya. Galatia 1, ini suratnya Rasul Saul. Ya. Ingat, perhatikan ini Galatia 1 ayat 6 sampai 10 yang kencang. Perhatikan ini, makanya saya mengatakan baca lengkap kitab suci ini. Supaya tidak ditipu namanya di mimbar-mimbar ini yang merajalela sampai saat ini. Merajalela loh saudara. Ya. Baca namanya Galatia 1 ayat 6 sampai 10.
Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Hamasya telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Hamasya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu keterima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Hamasya. Berapa orang kena kutuk sekarang? Kalau kita baca namanya, surat-surat itulah yang diputar balik. Banyak sekali yang diputar balik namanya surat-surat Saul. Sudah ada catatan saya. Siapa yang berani nantang sama saya? Saya tidak sekolah, saya tidak profesor, tidak doktor, tidak istirahat. Tapi saya nantang siapapun pakai kitab yang sama. Saya akan beritahukan nanti bagaimana mereka memutar balikan ini. Ingat baik-baik, saya baca kitab suci ini dari tahun 2000 sampai bicara ini sudah 193 kali. Ingat baik-baik. Ya. Saya bicara ini ada dasarnya. Ya. Saya akan mencatat ini. Saya akan sampaikan. Siapa mau nantang saja. Ya. Itu yang mereka sampaikan sana kemari. Tidak ada ajaran lain. Jelas tadi kan. Siapa yang memutar balikan akan kena kutuk. Ya. Berapa orang sekarang yang kena kutuk? Kutuk itu apa? Ya. Penyakit, kelaparan, peperangan. Makanya saya mengatakan supaya engkau tahu itu apa namanya berkat, apa itu kutuk. Bacalah namanya Imamat 26 dengan lengkap. Maupun juga bacalah namanya Ulangan 28 dengan lengkap. Ya, itu ada berkat dan ada kutuk. Ya. Jangan engkau korupsi, lu bilangnya saya diberkati Tuhan. Ya. Jangan namanya kau kumpul kebo, saya diberkati Tuhan. Berkat itu apa? Berkat itu tidak bicara namanya materi. Berkat itu adalah sukacita dan sejahtera. Berkat itu kesehatan. Itu berkat namanya. Makanya mengatakan setiap Sabat itu memberkati. Ya. Dia turunkan namanya damai sejahtera. Dia turunkan namanya kesehatan. Seperti saya ini. Umurku mau 70 tahun masih sehat. Gitu? Saya tidak berurusan lagi namanya obat, dokter. Saya tidak melarang orang ke dokter. Ya. Tahun 2000 itulah saya sadar bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang esa, satu-satunya yang sudah datang di bumi ini, yang mengorbankan nyawanya dengan setetes darahnya itu. Saya sekarang ini dibebaskan dari segala penyakit apapun. Loh, saya tidak pernah obat kok, saya tidak pernah ke dokter. Saya sehat-sehat saja. Ya. Coba bayangkan seumur saya ini banyak orang yang pecen, udah miring sana, miring sini, mau jalan satu ubin, mau langkah satu ubin saja pun udah sulit. Ya. Nggak percaya lagi itu. Ya. Karena saya mengatakan bahwa hukum Tuhan itu segala-gala. Memang isi kitab sucinya begitu. Karena Tuhan saya datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat, 1 titik 1 iota. Ya. Yang mereka sampaikan juga rasul-rasul tidak ada ajaran lain. Yang mereka ajarkan itu supaya kembali kepada hukum Tuhan. Amin. Ya. Galatia 3. Jadi ingat ini pendengar supaya mencatat, supaya sampaikan pendeta-pendetanya itu. Yang dimaksud namanya apa itu kebenaran itu. Tercatatlah di situ Galatia 3 ayat 21. Galatia 3 ayat 21. Dijelaskan Rasul Saul. Tadi kan jangan sampai putar balik loh ya ini. Yang kami sampaikan loh, Injil yang kami sampaikan jangan putar balik. Ditulis juga di situ, Galatia 3:21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Torah dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Torah diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Torah. Jadi kebenaran itu yang dikatakan serius kalau Pak Pendeta kebenaran, tapi mereka bilang kebenaran, tapi bilang Taurat dibu. Padahal di sini kalau kita baca Galatia 3 ayat 21 mengatakan kebenaran itu berasal dari apa? Ayo, Hukum Taurat. hukum Taurat saudara.
Makanya mereka pendeta-pendeta ini pembunuh, ini penipu ini, mereka bilang, oh kita berkata kebenaran. Hanya sekedar mereka ucapkan, mereka tidak tahu itu apa namanya kebenaran. Dijelaskan itu, kebenaran itu berasal dalam hukum Taurat. Itulah yang mereka sampaikan sana kemari. Itu mereka dapatkan tekanan, mau dibunuh supaya orang kembali ke kebenaran Tuhan, supaya orang kembali kepada hukum Tuhan, ya. Dan di situ juga pun tadi 2 Korintus 4. Kalau kita baca juga ini kan surah Rasul Saul ini, 2 Korintus 4 ayatnya 1 sampai 3 sangat jelas. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 3. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Coba saudara, kalau engkau bilangnya tadi itu kebenaran atau Taurat dibuang itu sudah mati, memang sudah ditentukan itu orang sudah mati. Ya. Kami tidak memalsukan firman Tuhan, kami tidak membolak-balik, kami tidak akan menyimpang. Kami akan sampaikan ini supaya Anda kembali kepada hukum Tuhan. Itu yang mereka sampaikan sana kemari. Ya. Itu yang mereka dapat tantangan yang begitu berat, mau dibunuh, dipenjara. Siapa yang membantah ini? Ya. Sangat jelas tadi kan, kebenaran itu berasal dari apa? Hukum Taurat. Kami tidak akan menyimpang. Ya, kami tidak memalsukan. Kami sampaikan apa adanya. Beda dengan tulisan sekarang ini, mereka palsukan, mereka sisik-sisikan. Makanya saya bilang banyak sekali ayat-ayat siluman ini. Makanya tidak murni lagi namanya surat dari Rasul Saul, tapi oleh campur-campur tangan ini, manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab itu diputar-putar balik di dalamnya. Ya. Banyak sekali yang saya mencatat. Dari Matitia itu saya catat semua saudara. Ya. Bagaimana mereka memutar balikan. Yang paling fatal lagi sekarang yang tidak ada dasar apa-apanya, tidak ada pasal, tidak ada ayat. Jemaat-jemaat, Taurat itu tidak berlaku, tidak zaman lagi deh. Tidak zaman karena kita ini zaman kasih karunia. Itulah yang kita terima, yang diterima. Ya. Kisah para 21. Lihat ini, terakhir ya. Ini Rasul Saul dari tempat ke tempat menyampaikan itu supaya orang kembali kepada hukum Tuhan. Ternyata itu benar. Nah, jadi sekalipun dituding bahwa dia ini akan jadikan perjanjian baru, dia adalah aliran Kristen segala macam, itu hanya tudingan, tidak benar. Dia tetap namanya patuh kepada hukum, ya. Dia ini kan sudah kembali namanya ke Yerusalem untuk dia sampaikan kepada sana, kepada teman-temannya dia sebagai soko guru, termasuk namanya Rasul Kepa, Yohanan dan lain sebagainya. Ini terakhir loh saudara, ya. Terakhir pelayan kan dia kalau kita baca namanya Kisah para 21, 23, 21, 22 kan ditangkap dia itu dimasukin penjara saudara ya. Tapi ingat baik-baik, dia tidak ada sedikit pun untuk namanya bikin ibadah baru, apalagi namanya perjanjian baru. Tidak pernah ada. Yang dia sampaikan itu supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Baca namanya Kisah para 21 ayatnya 15 sampai 24. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisera, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul,
Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Tetapi jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lalu lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ternyata ada rumor-rumor bahwa engkau menyimpang dalam Taurat, bahwa engkau sudah bikin ibadah baru. Ternyata tidak benar, melainkan engkau tetap patuh namanya hukum Tuhan. Ini kan dituding-tuding. Waktu ditangkap juga mereka tuding juga. Coba Bapak Kisah Para Rasul 24 ayatnya 5. Ini dituding loh saudara. Dia bantah habis-habisan di situ. Dia saya tidak ada, saya bukan orang Kristen, bukan namanya ahli Nasrani segala macam. Saya tidak, tetap namanya hukum itu Tuhan, udah titik. Ya. Ayat 5. Kisah Para 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi dia ini adalah sekte ini, aliran-aliran sekte ini yang menyimpang dalam hukum Taurat. Dia bantah juga di situ kalau kau baca namanya 12 sampai 18. Yang cepat. Dia bantah semua loh. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Tuhan maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Sampai 18. Aku menaruh pengharapan kepada Tuhan sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Tuhan sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Apalagi dibantah semua. Dari mana situ? Mereka bilang kau orang Kristen, saya tidak. Tidak ada, tidak pernah berpikir untuk saya jadi bikin ibadah baru atau perjanjian baru. Tidak pernah ada, ini perkataannya dia. Makanya saya mengatakan menantang orang-orang bikin ibadah baru atau namanya agama Kristen. Mana buktinya? Tulis pasal mana, ayat mana? Kalau dituding-tuding, iya betul. Ya, dituding, misalnya contoh, mereka di sana dulu disebut di mereka orang Kristen, ini kan tudingan. Kalau kau baca namanya Kisah Para 11 ayat 26, itu kan tudingan, saudara. Mereka tuding ini orang-orang Kristen ini nih, ya, kan gitu. Bukan berarti mereka bikin agama Kristen, tidak pernah ada. Baca namanya Kisah Para 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi dari situlah itu anggap mereka sudah beragama Kristen. Tidak baca lengkap. Kalau baca lengkap itu sangat jelas. Tidak pernah ada. Kalau itu tudingan. Saya tidak melakukan itu. Saya tetap namanya hukum Tuhan. Itulah yang sampai sekarang berkepongannya di mimbar-mimbar ini. Taurat tidak berlaku lagi. Jadi sudah adakan perjanjian baru dengan yang baru sekarang. Namanya Taurat jadi usang. Makanya saya bilang ada pasal-pasal yang mematikan itu. Contoh namanya Ibrani 8 ayatnya 13. Mereka anggap namanya yang lama dibuang, yang baru
Perjanjian baru. Coba baca nih nama Ibrani 8 ayat 13. Itu ayat sisipan itu yang mematikan itu. Ya. Itu perbuatan-perbuatan mereka ini. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Itu berapa orang yang dia bunuh ini? Ini disisipkan loh saudara ya. Kalau kita baca namanya dari 8 sampai 12, itu kan kutipan dari namanya Yeremia 31. Tapi disisipkan di situ, di 13-nya tadi, yang lama sudah ada, yang baru, yang lama sudah usang dan dibu. Itu pembunuh-pembunuh yang di mimbar itu. Sampai sekarang ini. Ini kan ajaran dari Eropa ini. Perkataan-perkataan mereka tidak sesuai namanya kitab suci. Tidak ada di dalam kitab suci yang mereka ucapkan itu. Taurat tidak berlaku. Itu penipu dan pembohong dan pembunuh. Ya. Jangan kamu mengikuti. Jangan kamu mengikuti. Ya. Hindari. Mendingan lu baca kitab suci setiap hari. Apa yang diperintahkan di dalam kau ikuti, pasti engkau selamat. Amin. Amin. Baca tadi kan udah luka kan, Lukas 10 ayatnya 25 28 kan tegas itu. Dia tidak akan berubah loh. Belum nanti kalau kamu baca namanya Matitia kayak Markus 12 gitu kan. Ayat 28 sampai 38 kan sama bunyinya itu tadi, ya. Diulang-ulang loh di situ. Tapi mereka sombong, pembunuh itu, ya. Makanya saya bilang seorang namanya pemimpin itu memang berat namanya. Rasul Saul itu memperoleh kasih karunia, ya. Dia memperoleh kasih karunia dengan jabatan rasul untuk menyampaikan apa? Supaya taat kepada nama Tuhan. Roma 1 ayat 5. Tinggal sedikit lagi. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Coba. Kami memperoleh kasih karunia dengan jabatan rasul, ya, untuk menuntun semua orang supaya taat kepada nama siapa di situ? Nama Yesus atau nama Yesua? Nama Yesus itu tidak tahu dari mana. Karena memang dari Eropa sana bernama Yesus. Contoh namanya apanya sekarang King James. Direstorasi mereka sadar itu kesalahan, mereka mengganti nama, akhirnya mereka kembali kepada nama Yesua sekarang. Jadi sekarang itu namanya kitab namanya King James ini, masuk di Indonesia kan disalin dari King James kan, dulu namanya Jesus kan gitu. Sekarang kan coba baca namanya King James restorasi sekarang, tidak ada Jesus lagi. Tidak ada Lord lagi, dikembalikan nama yang benar. Karena mereka tahu itu kesalahan fatal yang sudah sekian lama. Akhirnya apa? Tidak mengenal nama Yahweh lagi. Ya. Mereka mengganti-ganti nama orang ini. Makanya saya bilang, betul namanya perjanjian baru, betul, tidak salah. Tapi apa yang baru di situ? Yang baru di situ nama-nama orang yang sudah mati. Nggak tahu kuburan di mana. Ya. Coba Matitia jadi Matius. Di Eropa jadi Matius. Coba namanya Yakob. Ya. Di Indonesia namanya Yakub. Ya. Pakai Yakub. Di Eropa jadi namanya James. Ya. Tuhan itu udah kasih namanya Rasul Kepa gitu kan, namanya Paulus. Semua diganti-ganti itu namanya perjanjian baru. Dan mereka orang Kristen ini tidak berkata benar, membohongi orang, ya. Masa sih nama lu ganti-ganti? Coba kalau nama nenek moyangmu diganti kayak apa? Misalnya orang tua mau diganti namanya, marah nggak? Pasti saya marah dong. Ya, tidak boleh, nama itu tidak boleh diganti. Ya, katanya lagi, kalau memang Yunani kan diterjemahkan bagi Yunani karena memang Yunani itu tidak ada kata ye. Tapi dia bilang Yunani. Ini orang-orang sedeng itu, orang-orang yang sudah miring. Makanya saya mengatakan orang-orang Indonesia itu apa ya? Kreatif. Tapi kreatif bodoh. Padahal dia bilang di Yunani nggak ada kata ye. Tapi dia bilang bangsa Yunani. Ya. Di Eropa sana kan nggak ada namanya Yunani. Yunani itu apa? Greek gitu. Coba itu orang-orang itu. Makanya dibikin bodoh kita ini. Ya. Nggak tahu itu dari kata Yunani dari mana kan gitu kan.
Lu tanya sendiri pun juga orang Yunani, karena memang mereka tidak ada kata ye kan. Dia bingung mungkin dia jawab. Ya, tapi orang Indonesia seenak perutnya. Coba. Di Yunani kan tak mungkin dia bisa baca apanya Yesua atau Y. Makanya dipanggil dia apa? Eus. Tapi dia bilang Yunani. Negara Yunani. Dia bilang tidak ada kata Y, tapi ada kata Yunani. Ya. Jadi itulah tugasnya dia ini menuntun sebangsa supaya taat kepada nama siapa. Dia adalah nama Yahweh itu yang turun di bumi menjadi anak manusia. Mengambil rupa manusia menjadi anak manusia. Bernama siapa? Yahweh penyelamat. Disingkat menjadi Yasua. Ya. Karena tulisannya dia Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Tulisannya. Ya. Karena tulisannya abdinya Mose kan begitu. Abdinya Mose itu tulisannya Yod, He, Waw, Sin, Ayin. Tapi kemudian hari dikebiri, ya, direduksi. Jadi direduksi tadi, kalau kita baca namanya Nehemia 8 ayat 17, bukan Yod, He, Waw, Sin, Ayin lagi, tapi tulisannya di situ bernama Yod, Sin, Waw, Ayin. Coba saudara, dari kata Yod, He, Waw, Sin, Ayin, jadi direduksi, dikurangi. Jadi situ Yod, Sin, Waw, Ayin. Jadi kalau dibaca bukan Yahweh lagi, tapi Yesua. Jadi ingat itu yang Yesua itu ya. Ya. Kalau kau belajar tuntas kitab suci, jadi kata Yesua tadi, Yahweh tadi bernama Yesua, dikebiri namanya. Apa? Dikerdilkan atau dikurangi. Ya. Dikurangi di mana? Baca saja namanya di Nehemia 8 ayatnya 17. Pasti ketemu di situ nanti. Ya. Itulah orang Yesua itu. Ya. Tidak belajar yang benar. Makanya mereka bilang tadi bukan Yesua tapi Yesua. Itu kan apa